16 Cara membahagiakan suami. Masakan makanan favoritnya. Pakai baju seksi. Bumbui kehidupan seks. Pijat dia. Sajikan sarapan di tempat tidur. Belikan hadiah ketika Anda keluar. Jadilah pendengar yang baik. Sapa hai dan ucapkan sampai ketemu. Jadwalkan kencan setiap minggu. Coba hal baru berdua. Sering-seringlah memuji suami. Ambil alih tugas suami jika harinya berat. Beri dukungan saat dia mencoba hal baru. Bicarakan masalah secara langsung. Usahakan menyelesaikan masalah bersama. Jangan lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Menjaga kehidupan pernikahan agar selalu indah dan menyenangkan memang kadang sulit di antara kesibukan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Butuh pemikiran dan persiapan agar hubungan cinta tetap sehat dan berjalan sesuai harapan, baik untuk pengantin muda maupun pasangan yang sudah 50 tahun berumah tangga. Untungnya, banyak hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk membahagiakan suami, dan menunjukkan bahwa Anda makin mencintainya hari demi hari. Ingat, Anda sangat mengenalnya, tidak perlu takut mencari ide baru atau mencoba sesuatu yang Anda tahu akan dia suka. Metode 1. Masakan makanan favoritnya. Apakah suami Anda suka makan bakso, atau dia lebih suka kue? Apapun makanan favoritnya, buatkan apabila dia sibuk bekerja seharian atau untuk menunjukkan apresiasi Anda. Kata orang, jalan menuju hati laki-laki adalah lewat perutnya. Jika Anda tidak yakin akan memasak apa, buka buku resep dan coba sesuatu yang belum pernah Anda masak. Mungkin saja Anda akan menemukan hidangan favorit baru. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa Anda memikirkan dia tanpa upaya berlebihan. Metode 2. Pakai baju seksi. Piyama katun memang nyaman, tetapi bagaimana jika Anda memakai lingerie atau pakaian dalam transparan? Anda jelas bisa membuat dia bahagia dengan penampilan spesial. Ada banyak tempat untuk membeli baju seksi di internet, dan Anda juga bisa mencoba toko khusus dewasa. Pastikan suasana hati suami tepat sebelum Anda memakai baju seksi. Jika dia lelah atau sedang emosi, mungkin dia tidak akan begitu menghargai usaha Anda. Metode 3. Bumbui kehidupan seks. Berapapun usia pernikahan, seks adalah bagian terbesar dalam hubungan cinta. Jika Anda bosan dengan kehidupan seks yang begitu-begitu saja, cobalah mencoba sesuatu yang baru. Ini bukan berarti Anda harus membeli alat bantu, mengubah kebiasaan saja sudah cukup. Misalnya, bercinta di pagi hari kalau biasanya dilakukan pada malam hari, pindah ke kamar lain, atau bermain-main sedikit jika biasanya sangat serius. Jika Anda tidak tahu mau mencoba apa, tanyakan kepada suami. Anda bisa membicarakan variasi menyenangkan sebagai pasangan. Metode 4. Pijat dia. Semua orang suka dipijat setelah hari yang berat, tidak terkecuali suami. Suruh dia duduk, ambil lotion, dan pijat punggung, bahu, juga kakinya. Untuk pijatan sensual, redupkan lampu dan nyalakan lilin. Pijat dari terapis berlisensi agak mahal sehingga pijatan dari Anda sendiri lebih mampu menunjukkan cinta, tanpa mengeluarkan uang. Metode 5. Sajikan sarapan di tempat tidur. Akhir pekan akan makin menyenangkan dengan sarapan panekup sambil bermesraan di tempat tidur. Katakan bahwa dia tidak perlu bangun sementara Anda membuat sarapan dan kopi. Sajikan di atas baki ala layanan kamar istimewa supaya dia pun merasa istimewa. Pilih makanan tanpa kuah. Serealia sarapan dan bubur memang enak, tetapi ada kemungkinan tumpah. Oleh karena Anda berdua makan di atas kasur, tentunya Anda tidak menginginkan itu. Metode 6. Belikan hadiah ketika Anda keluar. Ketika Anda keluar dan melihat barang yang akan disukai suami, beli saja. Semua orang menyukai hadiah kejutan, dan suami Anda pun akan senang menerimanya. Tidak perlu membeli hadiah besar atau mahal. Anda sudah bisa menunjukkan perhatian khusus hanya dengan kue, topi, baju, pakaian dalam, atau kaos kaki. Metode 7. Jadilah pendengar yang baik. Banyak sekali urusan yang menyita perhatian dalam keseharian. Akan tetapi,
Ketika suami ingin menyampaikan sesuatu, dengarkan dengan penuh perhatian. Pikirkan bahwa Anda pun ingin didengarkan ketika berbicara, dan lakukan hal yang sama. Anda bisa memberinya contoh demi hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Matikan TV, letakkan ponsel, dan tatap dia ketika berbicara. Tanyakan sesuatu yang berhubungan, untuk menunjukkan bahwa Anda memang mendengarkan, dan buat kontribusi dalam pembicaraan itu, jika memungkinkan. Misalnya, katakan, "Wow, keren. Terus atau pasti rasanya canggung, ya." Metode 8. Sapa hai dan ucapkan sampai ketemu. Sekilas memang kata-kata ini tidak memiliki arti khusus, tetapi efeknya besar. Ucapan seperti ini membuat dia yakin bahwa Anda senang bersamanya, dan membuat dia menantikan kebersamaan lain. Sesampainya di rumah dari tempat kerja, sapa suami dengan antusias melalui ciuman yang lama. Jika Anda atau dia harus pergi, peluk dia dan katakan bahwa Anda menunggu bertemu dia lagi. Metode 9. Jadwalkan kencan setiap minggu. Pekerjaan, anak, dan tanggung jawab lain membuat kita sibuk. Akan tetapi, malam berkencan dapat menghangatkan hubungan dan kesempatan mengobrol sebagai pasangan, bukan sebagai orang tua atau pengurus rumah tangga. Usahakan berkencan setidaknya seminggu sekali dengan makan malam di luar atau duduk santai hanya berdua saja. Anda dan suami bisa memikirkan ide kencan bergantian sehingga Anda tidak merasa dibebani dengan tanggung jawab lain. Metode 10. Coba hal baru berdua. Mencoba hal baru selalu menyenangkan, apalagi dilakukan dengan suami. Pikirkan beberapa aktivitas yang belum pernah Anda lakukan, atau dilakukan sendiri atau secara terpisah, lalu buat rencana untuk mencobanya. Anda bisa bersepeda, main jet ski, memancing, mencicipi wine, atau bahkan snorkeling. Anda juga bisa menemukan aktivitas baru yang bisa dilakukan berdua secara rutin. Anda bisa memasukkan aktivitas baru ini dalam malam kencan. Metode 11. Sering-seringlah memuji suami. Pria biasanya tidak mendapat banyak pujian, jadi, dia akan cenderung lebih mengingatnya. Jika suami Anda tampak keren hari ini, melakukan sesuatu yang manis untuk Anda, atau ketika Anda merasa beruntung, beri pujian singkat supaya dia tahu bahwa Anda memikirkannya. Komentar singkat seperti, "Kamu keren hari ini," sayang sudah bisa membuat dia lebih percaya diri. Metode 12. Ambil alih tugas suami jika harinya berat. Suami kadang tegang saat ada urusan yang butuh perhatian besar. Supaya dia merasa lebih baik, ambil alih tugas atau tanggung jawabnya, jika Anda bisa. Anda tidak perlu melakukannya setiap hari, hanya untuk meringankan hari yang berat saja. Jika biasanya dia yang memasak, Anda bisa menyiapkan makanan untuk kali ini. Jika biasanya dia yang melipat pakaian, sekarang Anda yang mengerjakan supaya dia tidak perlu memikirkan tugas itu. Kemudian, apabila Anda mengalami hari yang berat, Anda bisa meminta dia mengerjakan tugas Anda. Intinya adalah saling membantu. Metode 13. Beri dukungan saat dia mencoba hal baru. Seiring waktu, mungkin Anda menyadari suami berubah dan berkembang. Jika Anda melihat dia mulai menekuni hobi, karier, atau bidang profesional baru, tunjukkan bahwa Anda mendukungnya. Anda bisa menunjukkan minat pada hobi atau pekerjaan barunya dengan bertanya dan mendengarkan baik-baik saat dia menjelaskan. Tidak mendapat dukungan dari pasangan dapat membuat segalanya lebih sulit, apalagi hal baru. Jadi, Anda harus mendukung suami ketika dia melebarkan sayap. Jika kegiatan baru ini juga Anda minati, coba apakah Anda bisa bergabung. Metode 14. Bicarakan masalah secara langsung. Komunikasi adalah faktor kunci dalam hubungan, tetapi jadi sangat penting dalam hubungan cinta. Jika ada masalah, duduklah dan bicarakan dengan suami. Membicarakan masalah memang kadang menakutkan, oleh karena itulah Anda harus menghadapi semua masalah secepat mungkin. Misalnya, katakan sayang, bisa mengobrol, aku mau membicarakan urusan bersih-bersih rumah, lalu, gunakan pernyataan aku, seperti kalau rumah kotor, aku stres. Bisa kita tangani itu sama-sama,
Metode 15. Usahakan menyelesaikan masalah bersama. Semua pasangan pernah berselisih, dan itu sehat. Akan tetapi, jika semua perdebatan mengarah pada teriakan, masalah mungkin tidak bisa diselesaikan dengan efektif. Usahakan menyelesaikan masalah dengan mentalitas kita versus masalah, bukan aku versus kamu. Misalnya, Anda merasa